Sidang Jemaat GKPB Galang Buana Dalung yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya mengundang sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020, kita kembali beribadah di rumah tangga masing-masing karena kebaktian di gedung gereja untuk sementara waktu perlu dialihkan sehubungan dengan wabah virus COVID-19 atau virus corona. Kita perlu menghindari kontak fisik dan menghindari orang berkumpul dalam kerumunan sesuai dengan instruksi dari pemerintah dan Sinode GKPB untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Namun demikian, ini tidak berarti kita berhenti beribadah minggu. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Vikaris Iwayan Mariasa, SSI Real. Marilah kita mulai ibadah minggu pertama sesudah Paskah ini, kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan, sambil kita angkat pujian, saat pagi hari ku datang lagi. Mari kita angkat bersama-sama. Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, kita menyambut dengan pujian, terpujilah Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan Mazmur Minggu. Mazmur Minggu terdapat di dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara bersahut-sahutan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Tali-tali maut telah melilit aku. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwaku.
Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpujilah Bapa Sang Pemelihara dan Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas setiap berkat dan pemeliharaan yang boleh Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Berkat jasmani telah Tuhan berikan, kesehatan dan kekuatan di dalam kami beraktivitas Tuhan telah limpahkan bagi kami. Seringkali dalam kelemahan kami sebagai manusia, kami tidak mampu mempergunakan begitu banyaknya berkat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Malahan seringkali dengan berkat-berkat itu, kami menyombongkan diri kami. Kami tidak peduli dengan orang lain. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon penyucian pengudusan darimu. Biarlah darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Golgota akan menghapuskan segala dosa-dosa kami. Dosa yang menyakiti hati orang tua, istri, suami, anak kami. Terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku diberi belas kasihan. Kesaksian firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan kepada kesaksian firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mau mengaku, memohon penyucian dan pengudusan, sesungguhnya saat ini juga
dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni dan dikuduskan oleh Tuhan, marilah kita menerima petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara-saudara, inilah menjadi petunjuk bagi kita di dalam kita menjalankan kehidupan yang baru. Mari kita merespon dengan pujian yang Yesus mensabda. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, berikanlah Roh Kudus supaya kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan, Tuhan kiranya akan memakai agar setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai ayat 31. Saya akan membacakan bagi sidang jemaat.
Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidak tahukah dan tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, demikian jauh pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mengerti, dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya berharap bahwa kita ada dalam keadaan yang sehat, karena bagaimanapun juga jiwa kita harus tetap mendengar firman Tuhan. Harus ada puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman ini banyak sekali orang merasa mudah putus asa, merasa kecewa. Dan perasaan kecewa, mudah putus asa, seringkali membuat orang menjadi depresi. Depresi tidak memandang bulu, entah ia orang kaya, orang miskin, orang terdidik, orang tidak berpendidikan, semuanya bisa terkena depresi. Maka sekarang muncul psikiater yang diharapkan mampu untuk menolong orang yang terkena depresi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti mendambakan hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada yang mau susah. Semuanya pasti ingin hidup yang enak, yang nyaman, dan bisa membahagiakan dirinya. Tapi tidak jarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup di dunia, persoalan takut, kecewa, putus asa pasti seringkali menghampiri kehidupan kita. Tidak terkecuali, semua pasti pernah mengalami hal ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kalau kecewa, takut, putus asa menghampiri orang Kristen? Bagaimana tanggapannya? Bagaimana responnya kalau kita sebagai orang Kristen yang mengalami? Mungkin ada banyak sekali tanggapannya. Ada orang yang berpikir, kok rasanya Tuhan tidak mengasihi saya? Cobaan yang saya alami begitu besar. Saya takut menjalani hidup ini. Saya kecewa. Rasanya Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Semua orang pasti pernah merasa kecewa, takut, khawatir, was-was. Terkadang perasaan ini membuat banyak orang menjadi lupa akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita dari Yesaya pasal 40, ini berbicara tentang bagaimana Yesaya yang diutus oleh Tuhan supaya dapat memberikan penghiburan kepada bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka ditawan dari tahun 598 sampai 582 sebelum Masehi. Hidup dalam pembuangan, hidup di dalam tawanan, tentu ini tidak enak. Bangsa Israel merasa kecewa. Kenapa Tuhan yang menolong nenek moyang mereka keluar dari Mesir, seolah-olah sekarang tidak berdaya menghadapi para dewa di negeri Babel. Perasaan takut tidak ditolong, perasaan kecewa karena sudah berharap kalau Tuhan akan menolong mereka. Tapi realitanya mereka menjadi bangsa tawanan. Seakan-akan Allah tak berdaya. Seakan-akan Allah tidak mampu menolong mereka. Secara manusiawi memang sangat sesuai, sangat rasional sekali. Kalau ketika ada dalam penindasan, ada dalam perbudakan, manusia itu akan hilang pengharapan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Mereka mengalami banyak sekali mujizat dan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dituntun keluar dari tanah Mesir, menyeberangi laut Teberau, melawan bangsa-bangsa, menang dalam peperangan. Itulah perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada umat Israel. Tetapi karena pemberontakannya, karena dosa-dosa mereka, mereka ditawan di Babel. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan pembuangan di Babel adalah dalam bentuk kerja rodi, kerja paksa mereka di sana. Mereka sangat kecewa sekali karena Tuhan tidak sanggup menolong mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya dengan tegas mengingatkan, ingin mengajak mereka untuk tidak kecewa, untuk tetap yakin kepada Tuhan, untuk tidak takut. Walaupun mereka ada di dalam pembuangan, bahwa mereka akan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Yesaya ingin mereka mengenal siapa Allah sesungguhnya. Di ayat yang ke-26, kembali Yesaya mempertanyakan bangsa Israel sebagai umat Allah. Dengan siapa hendak Allah itu disamakan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa kehidupan di Babel, mereka percaya akan dewa. Dewa A, dewa B, dewa C, dan sebagainya. Bagi orang Babel, dewa-dewa ini dianggap sebagai penolong. Tapi seharusnya bagi bangsa Israel, mereka harus percaya tetap sama satu Allah, yaitu Tuhan sendiri.
Dengan siapa Allah akan disamakan? Semua ciptaan Allah. Dewa-dewa itu adalah ciptaan Allah. Tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Allah. Batu ciptaan Allah. Masakan mereka akan menyamakan Allah dengan benda-benda itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka harus memahami bahwa Allah adalah berkuasa atas segala-galanya, yang sanggup menolong mereka. Di ayat yang ke-27 sampai 31, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya mengingatkan umat Israel tentang hakikatnya sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Dengan menyebut Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arti nama Yakub adalah penipu. Seorang penipu itu layaknya adalah dihukum. Nama Yakub berubah menjadi Israel, yang artinya pemenang. Kita bisa lihat saudara-saudara ketika pergulatan antara Yakub di Sungai Yabok di dalam Kejadian 32 ayat 28. Di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu memperhatikan mereka. Mereka yang seharusnya dihukum tapi tetap disayangi oleh Tuhan. Kalau mereka disayangi oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi mereka untuk merasa takut, untuk merasa kecewa, untuk merasa putus asa. Karena Tuhan memelihara mereka. Tuhan akan memberikan mereka kekuatan ketika mereka ada di dalam pembuangan. Tuhan tetap memperhatikan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran yang hebat dalam menghadapi setiap persoalan seringkali menekan kehidupan manusia. Orang sering kali hidup dalam rasa takut. Ketika rasa takut lebih besar, maka akan membawa dampak yang negatif di dalam kehidupan manusia. Relasinya dengan orang lain akan menjadi rusak. Kalau orang selalu hidup dalam ketakutan, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam kekecewaan, mereka tidak akan percaya kepada orang lain. Mereka tidak akan peduli terhadap orang lain kalau hidup dalam situasi ketakutan. Yang lebih lagi adalah mereka tidak lagi percaya dengan Tuhan kalau mereka hidup dalam ketakutan. Setiap masalah yang dihadapi pasti akan berpikir, Tuhan tega dengan saya. Tuhan tidak peduli dengan saya. Ragu-ragu akan kuasa Tuhan, tidak percaya akan kuasa Tuhan, tidak mengerti akan setiap rencana Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan muncul pertanyaan di dalam kehidupan orang yang sering takut, sering putus asa, sering kecewa. Apakah benar Tuhan Maha Kuasa? Apakah benar Tuhan mampu menolong saya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya yang harus ditakuti oleh manusia? Selama ini kita mendengar bahwa orang takut karena virus corona. Orang takut ada kerusuhan di sana. Orang takut ada tindak kejahatan di mana-mana. Orang takut pergi kemana-mana. Lalu apa sebenarnya yang harus ditakuti oleh manusia? Yang perlu ditakuti oleh manusia seharusnya adalah berbuat dosa. Dalam artian yang harus ditakuti oleh manusia adalah
berhenti berbuat dosa. Mengapa demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena sesuai dengan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi semua orang yang melakukan dosa, itu artinya sudah pasti akan mendapatkan hukuman maut. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut akan dosa. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus telah menang atas dosa dan melahirkan kita kembali. Sesuai dengan introitus kita dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi sangat real sekali saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tidak perlu tunduk lagi terhadap dosa. Kita harus menang terhadap dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takutlah berbuat dosa. Jangan takut karena virus corona. Jangan takut karena kita mengalami persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau kita hitung-hitung saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jari kita kurang banyak untuk menghitung betapa baiknya Tuhan. Betapa banyaknya pertolongan Tuhan yang kita boleh alami di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Maju bersama Tuhan. Tuhan akan menolong. Kalau kita sekarang saudara-saudara mengalami masalah di dalam kehidupan kita, jangan sampai masalah itu membuat kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tapi biarlah masalah itu kita katakan kepada masalah itu, kuasa Tuhanku lebih besar daripada kuasa masalah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, realitanya memang di dalam kehidupan kita ini sangat berbeda sekali saudara-saudara. Banyak orang takut saat tidak bisa makan, saat tidak punya uang yang banyak. Saat putus asa, saat dipecat dari pekerjaan, mereka menjadi takut. Tapi sebaliknya, mereka malah hobi, malah suka melakukan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takutlah untuk terus berbuat dosa. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan diberkati. Ia akan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita, jika sampai saat ini masih ada yang hobi berbuat dosa, berhentilah berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus telah menang terhadap dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil satu sejenak. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan.
yang dilahirkan kembali, yang tidak hidup senantiasa di dalam dosa, yang tidak takut akan setiap pencobaan-pencobaan. Kami takut untuk terus berbuat dosa, tapi kami mau rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, saat ini kami memohon kepadamu ya Bapa, untuk situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami mengenai virus corona. Bapa kiranya akan menjamah bangsa kami. Bapa kiranya akan menolong bangsa kami di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Biarlah semuanya dengan pertolongan Bapa boleh berlalu. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk tenaga medis yang mengusahakan supaya virus ini cepat berlalu. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, jauhkan mereka dari virus-virus ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk orang dalam pemantauan, baik orang yang sudah terinfeksi, dan juga keluarga-keluarga dari korban dari virus corona ini. Kiranya Bapa akan memberkati, memberikan penghiburan, supaya mereka tetap ada dalam perlindungan Bapa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan di Bali. Kiranya Bapa akan memberkati, biarlah gereja kami, gereja Kristen Protestan di Bali, Tuhan pelihara, supaya orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin di gereja Bali boleh takut akan Tuhan dan bersih hatinya. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus Jemaat Galambuana. Tuhan akan memberkati dalam setiap pergumulannya. Biarlah senantiasa mereka dilindungi oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan kiranya akan menyembuhkan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, segala penyakit yang ada di dalam jemaat Tuhan boleh Tuhan pulihkan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pergumulan jemaat yang bergumul masalah ekonomi, yang bergumul masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah pasangan hidup, masalah rumah tangga. Biarlah semuanya Tuhan akan tolong mereka dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Bapa akan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah dengan pertambahan usia, mereka boleh mensyukuri segala kebaikan yang berasal dari Bapa. Bapa kami yang di surga,
kami berdoa untuk saudara-saudara kami di jemaat kami, secara khusus yang memiliki pergumulan masalah pekerjaan karena pandemi virus corona ini. Tuhan tolong mereka, biarlah dengan kasih Tuhan mereka boleh diberkati. Ya Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan, namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Mari kita iringi pengumpulan persembahan dengan menyanyikan pujian segala puji syukur. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan beserta dengan kami dalam aktivitas kami. Pada saat ini kami boleh membawa ucapan syukur kami. Sebelum kami pakai, kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini agar kami dapat menggunakan persembahan ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Lagu merdu malaikat
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembalilah ke dalam kehidupan saudara sambil tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kembali ke dalam kehidupan saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.